Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak Pak Raid dalam pelajaran fisika kelas 10. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu dengan judul gerak lurus. Apa gerak lurus sih? Namanya gerak. Apa sih artinya gerak? Apa sih artinya lurus? Oke, mari kita pelajari materi ini dengan baik. Gerak lurus. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada kereta api, kemudian di sini ada mobil. Kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari tentang benda-benda yang melakukan gerak lurus. Termasuk kita sendiri juga mengalami hal tersebut. Misalnya kita lagi naik sepeda motor. Kemudian kita sedang naik sepeda atau sedang zamannya ini goes, ya kan? Supaya apa sih goes? Supaya sehat tubuh, memperkuat imunitas tubuh kita ya. Sedang zamannya corona ini anak ya. Oke, jadi gerak lurus itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ya. Jadi benda itu dikatakan bergerak jika dia itu berubah kedudukannya atau posisinya itu berubah. Nah, contohnya kalau Bapak sedang diam, tidak bergerak kemana-mana, berarti Bapak tidak sedang bergerak. Tapi tergantung acuannya. Loh Pak, kenapa tergantung acuannya? Nah oke, misalnya sekarang Bapak sedang berdiri. Nah, apakah Bapak sekarang sedang dalam posisi bergerak atau diam? Tergantung acuannya. Loh kenapa gitu Pak? Nah, kalau acuannya adalah tanah yang Bapak pijak saat ini atau lantai yang Bapak pijak saat ini, ya Bapak memang tidak bergerak. Tapi kalau acuannya adalah pusat bumi, maka Bapak saat ini sedang dalam keadaan bergerak. Kenapa? Karena bumi kita ini saat ini dia sedang bergerak atau sedang berotasi. Nah, berarti pada saat ini Bapak sedang bergerak atau sedang diam? Tergantung acuannya. Itu jawabannya. Jika acuannya adalah tanah atau lantai, ya Bapak saat ini sedang diam. Tapi kalau acuannya itu adalah pusat bumi atau inti bumi, maka Bapak saat ini sedang bergerak. Itu harus kalian pahami anak-anak ya. Jadi bergerak atau benda bergerak itu relatif, tergantung acuannya. Seperti itu nak ya. Oke, kemudian ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan apa penyebab geraknya itu disebut kinematika. Nah, kinematika yaitu mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan apa penyebab geraknya. Nah, sedangkan nanti ada adiknya namanya dinamika. Dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan apa penyebab geraknya. Nah, itu nanti akan kita bahas tentang gaya atau pada bab hukum-hukum Newton. Itu nanti kita akan pelajari. Ya. Kemudian gerak lurus itu disebut juga sebagai gerak satu dimensi, ya, gerak satu dimensi. Oke, apa saja sih yang mau kita bahas? Baik, yang pertama itu nanti lintasan lurus. Apa sih ya artinya lintasan lurus? Kemudian titik acuan tadi sudah Bapak jelaskan sedikit ya. Kemudian jarak, perpindahan, kecepatan dan percepatan. Seperti itu. Oke, yang pertama lintasan lurus. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, itu ada sepeda motor sedang bergerak. Lintasannya, tuh belok-belok. Kemudian dari titik B ke titik P lagi lintasannya lurus. Nah, apa artinya di situ? Nah, kita lihat. Lintasan dari titik A ke titik P adalah lintasan yang tidak lurus. Kenapa? Karena dia belok-belok. Sedangkan lintasan dari titik B ke titik P merupakan lintasan yang lurus. Seperti itu nak ya. Itulah bedanya lintasan lurus dengan lintasan yang tidak lurus. Kemudian titik acuan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada mobil ya mulai bergerak nanti dari pohon kelapa.
Nah, dia ke kuil. Nah, berarti mobil ini mulai bergerak dari pohon kelapa, melewati pohon pinus, dan akhirnya berhenti di depan kuil. Seperti itu. Itu artinya titik acuan. Acuannya apa? Dari mana awalnya? Seperti itu, nah ya. Oke. Jarak. Nah, kita lihat di situ. Nah, mobil tersebut bergerak sesuai dengan lintasan pada gambar. Apa itu jarak? Jarak itu adalah ukuran panjang lintasan yang dilalui benda bergerak. Jadi kita harus hitung berapa jauh dari sini sampai kemari. Nah, itulah jarak. Ya, pahami ukuran panjang lintasannya. Oke, kita lanjut sekarang perpindahan. Nah, mobilnya tetap bergerak sesuai dengan lintasan pada gambar. Jadi apa itu perpindahan? Apakah sama dengan jarak? Kalau jarak tadi kan panjang lintasan. Kalau perpindahan? Nah, itu dia. Nah, perpindahan itu kita tarik di mana dia awalnya, di mana dia akhirnya. Kita tariklah garis lurusnya. Set. Nah, itulah perpindahan. Kita harus tarik garis lurusnya dari titik awal ke titik akhir. Sehingga perpindahan itu adalah ukuran panjang garis lurus antara kedudukan awal menuju kedudukan akhir benda bergerak. Seperti itu, nah ya. Macam-macam gerak. Oke, gerak nyata. Gerak nyata itu adalah gerak benda yang benar-benar bergerak. Ditandai dengan adanya perubahan kedudukan benda itu sendiri. Misalnya apa? Kuda berlari, bola ditendang, batu dilempar, mangga jatuh, kena kepala. Bukan ya nak ya. Nah, itu adalah contoh benda-benda yang bergerak nyata. Gerak semu. Gerak benda yang seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya diam. Misalnya gerak terbit dan tenggelamnya matahari. Kamu pikir matahari itu terbit dan tenggelam. Tidak, itu karena gerak bumi yang sedang berotasi. Gerak pohon-pohon dilihat dari kereta api. Nah, misalnya kita lagi naik kereta api, seolah-olah pohonnya itu ikut bergerak. Atau misalnya pada saat malam hari, bulannya itu kayak ikut bergerak. Kok bisa gitu ya? Nah, itu disebut dengan gerak semu. Ya anak-anak ya. Oke, kita masuk ke perpindahan. Nah, perpindahan itu tadi adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu, tergantung sistem koordinatnya. Oke, misalnya gini, ini ada titik 0, ini titik A, ini titik B. Ya, ternyata ada sebuah benda itu berpindah dari titik A ke titik B. Nah, ketika dia berpindah berarti di situ ada perpindahan, berarti bendanya bergerak. Nah, maka perpindahan itu adalah X2 dikurang X1. Nah, misalnya gini. Misalnya titik A ini jaraknya 5. Kemudian titik B ini jaraknya 10. Nah, berarti A itu dari titik 0 adalah 5. Dan B itu dari titik 0 adalah 10. Ya udah kurangin. Berarti B dikurang A. X2 dikurang X1. Berarti 10 dikurang 5. Berarti perpindahannya berapa? 5. Nah, seperti itu ya, 5 meter, 5 cm, nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan jaraknya berapa? Jarak itu dan perpindahan apa sih bedanya, Pak? Bedanya yaitu kalau perpindahan itu besaran vektor, yaitu punya nilai dan punya arah. Itu pelajaran kita yang sebelumnya, ya, bab vektor. Sedangkan jarak itu adalah besaran skalar, dia hanya punya nilai. Nah, dia selalu nilainya itu positif, tidak pernah negatif. Tapi kalau dia perpindahan, bisa positif, bisa negatif, tergantung arahnya. Seperti itu, ya. Nah, oke, kita lihat lagi nih, contoh berikut ini. Nah, misalnya benda bergerak dari A ke B 5 meter, dan kembali lagi ke A. Kembali lagi ke A ya. Dari A ke B 5 meter, dan balik lagi ke A 5 meter. Nah, berarti berapa perpindahannya? Berapa jaraknya, nak?
Ingat, apa tadi bedanya jarak dengan perpindahan? Jarak itu adalah panjang lintasan yang dilaluinya. Sedangkan perpindahan itu adalah melihat di mana awalnya, di mana akhirnya. Sehingga kita dapatlah perpindahannya atau delta X-nya 0. Kenapa 0, Pak? Ya iya, karena dia kembali lagi ke titik awalnya. Ingat, di sini ada lagi katanya kembali lagi. Nah, berarti kalau dia pindah ke kanan, kita anggap aja 5 meter itu positif ke kanan. Kemudian ke kiri, itu kita anggap negatif. Berarti 5 kurang 5 itu berapa? 0. Seperti itu nak ya. Tapi jaraknya berapa, Pak? Ingat, jarak itu besaran skalar. Dia tidak pernah negatif. Selalu nilainya positif. Ya, tambahkan saja. Walaupun dia bergerak bolak-balik, ya udah tambahkan aja. 5 meter tambah 5 meter. Berarti 10 meter. Ingat itu bedanya ya nak ya. Oke, contoh. Perhatikan. Seekor semut bergerak ke timur sejauh 8 meter. Ini timur ya. Timur 8 meter. Kemudian ke selatan sejauh 6 meter. Selatan ke bawah ya nak ya. Sejauh 6 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan semut. Nah, jaraknya berapa? Kita jawab aja. Ya udah 8 meter tambah 6 meter. Berarti berapa itu? 14 meter. Ingat, jarak adalah panjang lintasannya. Nah, kalau perpindahannya berapa? Kita tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, berapa jaraknya ini? Oh, ternyata bentuknya ini seperti sebuah segitiga. Oh, berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Berarti delta X sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64. 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 100. Akar 100 10 meter. Berarti perpindahannya 10 meter. Seperti itu nak ya. Oke, sekarang kita masuk kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan dan kelajuan itu dibagi dua nak. Ada namanya kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap 1 detik. Itu namanya kecepatan. Tapi kalau kecepatan rata-rata itu rumusnya delta X per delta T. Yaitu perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu. Ingat perpindahan tadi besaran vektor. Berarti kecepatan itu juga besaran vektor. Seperti itu ya. Delta X per delta T itu adalah kecepatan rata-rata. Sedangkan kecepatan sesaat itu adalah kecepatan yang mendekati waktunya itu 0. Ya, berarti limit delta T mendekati 0. Nanti ini kalian pelajari di matematika ya nak ya. Yaitu delta X per delta T, maka rumusnya menjadi dx per dt, yaitu diferensial atau turunan. Ya, turunan dari X terhadap T. Seperti itu. Sedangkan untuk kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat, ya bedanya sedikit sebenarnya. V sama dengan delta S per delta T. Tapi delta S itu adalah jarak. Jarak tadi adalah besaran skalar. Berarti kelajuan itu juga besaran skalar. Ya, berarti dia hanya punya nilai, tidak punya arah. Kemudian kelajuan sesaatnya sama. Limit delta T mendekati 0, delta S per delta T atau ds per dt. Seperti itu nak ya. Nah, nanti akan Bapak kirimkan video khusus tentang dx per dt dan ds per dt ini. Nah, ini adalah turunan dan integral. Nanti akan Bapak ajari ya pada video yang Bapak sisihkan untuk kalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mobil bergerak dari titik P kemudian ke titik Q dan berakhir di titik R. Waktu dari P ke Q 2 detik, dari Q ke R 4 detik. Tentukanlah kecepatan dan kelajuan mobil tersebut. Oke, cara menentukan kecepatan dan kelajuan kita harus tahu dulu berapa jarak, berapa perpindahannya. Nah, kita hitung dulu jaraknya. Jarak itu adalah panjang lintasannya. Berarti kita hitung dari P ke Q baru ke R. Ya kita hitung dari 1
ke 5, kemudian ke minus 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti jaraknya itu 12 meter. Nah, perpindahannya berapa? Ingat, perpindahan dari titik awal ke titik akhir. Berarti dari P ke R, kita hitung aja. Dari 1 ke minus 3. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti minus 4 meter ke kiri. Nah, seperti itu nak ya. Oke, waktunya berapa? Waktunya kita totalkan saja 2 sekon tambah 4 sekon. Berarti 6 sekon. Oke, kecepatan dan kelajuannya. Berarti kecepatannya V sama dengan delta X per delta T. Perpindahan per waktu. Perpindahannya minus 4, waktunya 6. Minus 4 per 6 itu adalah minus 0,67 meter per sekon ke kiri. Kemudian kelajuannya delta X per delta T berarti 12 per 6. Itu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, seperti itu nak ya. Jadi kecepatan itu nilainya bisa positif, bisa negatif, sedangkan kelajuan itu selalu positif. Ya, seperti itu ya. Oke, contoh soal yang kedua. Sepeda motor bergerak dari kota A menuju kota C melalui kota B. Waktu yang diperlukan dari kota A ke kota B 3 jam dan dari kota B ke kota C 4 jam. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan sepeda motor tersebut. Nah, di sini diketahui dari kota A ke kota B 6 km, dari kota B ke kota C 8 km. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa jarak perpindahannya. Nah, ingat jarak tadi adalah keseluruhannya, berarti 6 ditambah 8. Berarti berapa? 14 km, itu jaraknya. Nah, kalau perpindahannya berapa? Berarti dari A ke C. Ya, kita pakai rumus segitiga Pitagoras. Delta X sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti 10 km. Berarti perpindahannya 10 km. Nah, masukkan berapa kecepatan, berapa kelajuannya. Kecepatannya sama dengan 10 per 7. Nah, 10 per 7 itu berapa? Berarti 1,43 km per jam ya. Kemudian kelajuannya berapa? Nah, 14 per 7. Nah, 14 dibagi 7 itu 2 km per jam. Nah, seperti itu nak ya. Oke, baik. Demikianlah di materi kita pada pertemuan kita hari ini. Cukup sekian, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan kita minggu depan. Bapak harap kalian dapat memahami materi ini. Nanti akan Bapak kasih soal latihan, kalian kerjakan dengan mandiri ya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung kepada Bapak atau kolom komentar. Jika kalian kurang paham juga, coba diulang-ulang video berikut ini ya. Oke, terima kasih. Bapak sudahi. Selamat pagi.